Saya yakin video ini akan membuat telinga panas para penjual ikan arwana super red. Tidak peduli seberapa mewah toko mereka, seberapa ramah senyum mereka, atau seberapa banyak sertifikat yang mereka pajang di dinding. Mereka semua menyimpan sebuah rahasia besar yang sudah memakan banyak korban, membuat tabungan para penghobi pemula ludes tak bersisa. Kali ini kita akan menguliti semua penjual yang tidak pernah ada yang berani membahasnya. Simak baik-baik video radikal ini sampai akhir supaya tidak gagal paham. Selamat datang kembali di ruang edukasi kritis komunitas Arwana Lovers. Ketika kalian memutuskan untuk terjun ke dalam dunia hobi arwana, khususnya varietas super red, kalian sebenarnya sedang memasuki sebuah labirin yang penuh dengan teka-teki. Mengapa? Karena di dalam ekosistem ini, informasi adalah mata uang yang paling berharga. Siapa yang menguasai informasi, dialah yang mengendalikan harga. Sayangnya, arus informasi yang beredar di pasar saat ini seringkali sudah terdistorsi oleh berbagai kepentingan sepihak. Banyak sekali pemula yang datang dengan antusiasme tinggi, membawa impian untuk melihat seekor naga air berenang anggun dengan sisik merah membara di ruang tamu mereka. Namun, realitas di lapangan justru seringkali menghantam mereka dengan keras. Alih-alih mendapatkan kepuasan hobi, tidak sedikit yang harus menelan pil pahit berupa kerugian finansial yang sangat masif. Fenomena ini melahirkan sebuah stigma dan mosi tidak percaya di kalangan penghobi bahwa aroma penipuan di pasar arwana sudah sangat menyengat. Memang harus kita akui secara jujur dan terbuka bahwa tingkat manipulasi di industri ini sudah mencapai level yang sangat mengkhawatirkan. Doktrin-doktrin palsu sengaja diciptakan untuk membentuk persepsi keliru di benak konsumen awam. Sebelum kita membongkar plot twist besar di balik alasan mengapa semua penjual itu adalah pembohong, mari kita bedah terlebih dahulu 5 trik kecurangan gaya baru yang sangat rapi, lengkap dengan solusi instan agar kalian tidak menjadi korban berikutnya. Trik licik pertama para penjual ikan arwana adalah menggunakan zat karotenoid buatan berdosis tinggi. Oknum penjual akan memoles pakan ikan seperti jangkrik atau udang dengan merendamnya terlebih dahulu ke dalam larutan karotenoid sintetis konsentrasi tinggi sebelum diberikan kepada arwana bahan atau bibit. Zat pewarna buatan ini akan langsung diserap oleh sistem pencernaan dan menumpuk di jaringan kulit luar ikan, menciptakan efek warna kemerahan yang sangat instan pada bibit yang sebenarnya bergenetik pucat. Trik ini sangat licik, karena ketika kalian memeriksa kondisi air atau lampu di toko, semuanya terlihat sangat normal dan jujur. Namun, begitu ikan ini kalian bawa pulang dan diberi pakan standar tanpa asupan zat kimia tersebut, warna merah palsu itu akan pudar secara drastis dalam waktu kurang dari sebulan. Solusi menangkal trik ini dengan cara: ketika kalian memantau bibit arwana di toko, mintalah izin kepada penjual untuk ikut memberikan pakan berupa jangkrik atau udang yang kalian bawa sendiri dari luar, atau perhatikan kotoran di dasar akuarium mereka. Jika kotoran ikan berwarna merah pekat yang tidak alami, itu adalah tanda kuat bahwa ikan tersebut sedang dicekoki zat pewarna kimia harian. Trik curang kedua adalah pemalsuan usia ikan melalui metode kerdil paksa atau stunting. Di pasar arwana, harga ikan sangat dipengaruhi oleh ukuran tubuh dan kematangan warnanya. Ikan yang berukuran kecil namun sudah memiliki warna merah yang keluar biasanya dihargai sangat mahal karena dianggap memiliki genetik juara. Oknum penjual memanfaatkan psikologi ini dengan melakukan metode stunting atau pengerdilan paksa. Mereka memelihara ikan bergenetik rendah di dalam akuarium yang sangat sempit, membatasi pakan secara ekstrem, dan membiarkan air dalam kondisi suboptimal selama bertahun-tahun. Akibatnya, pertumbuhan tulang ikan terhenti, namun usia biologisnya terus berjalan sehingga pigmen warnanya mulai keluar secara alami karena faktor usia. Mereka kemudian menjual ikan kerdil ini kepada kalian dengan narasi maut.
Ini bibit super, ukuran kecil, tapi warna sudah merah merona. Padahal, kalian sedang membeli ikan tua yang kerdil, yang organ tubuhnya sudah rusak dan tidak akan pernah bisa tumbuh besar lagi secara proporsional di akuarium rumah kalian. Solusi untuk menangkal trik ini: perhatikan proporsi tubuh ikan dengan saksama. Ikan yang mengalami pengerdilan paksa biasanya memiliki ukuran kepala yang terlihat jauh lebih besar dan tidak seimbang dibandingkan proporsi badannya yang pendek, serta bola mata yang cenderung menonjol keluar akibat pertumbuhan tulang yang terhambat. Jangan tergiur warna merah di tubuh kecil jika proporsi anatominya aneh. Kemudian trik licik yang ketiga adalah rekayasa silsilah dan klaim bloodline farm fiktif. Seiring dengan meningkatnya edukasi para arwana lovers yang mulai mencari ikan berdasarkan silsilah atau bloodline dari penangkaran ternama, muncullah modus penipuan dokumen gaya baru. Oknum pedagang akan mencetak brosur, membuat situs web palsu, atau membuat silsilah keluarga ikan tiruan yang mengklaim bahwa bibit yang mereka jual merupakan keturunan langsung dari induk jawara kontes internasional. Mereka bahkan berani menempelkan label nama farm besar yang sudah tidak beroperasi atau memalsukan kerjasama eksklusif dengan penangkar asing. Kalian dipaksa membayar harga berkali-kali lipat lebih mahal hanya untuk sebuah cerita fiksi dan selembar kertas silsilah tanpa validitas hukum. Ketika kalian melacak nomor registrasinya ke asosiasi resmi, nama farm tersebut tidak pernah terdaftar sebagai produsen ikan yang kalian beli. Solusi menangkal trik ini adalah: jangan mudah terpukau oleh nama besar bloodline yang tertulis di kertas. Buka ponsel kalian saat itu juga, lakukan verifikasi mandiri secara daring ke situs resmi asosiasi atau kontak resmi farm untuk mencocokkan kode yang tertera pada sertifikat. Jika penjual panik atau menghalangi proses pengecekan kode tersebut, segera batalkan transaksi. Kemudian trik curang keempat adalah trik pengkondisian air asam ekstrem untuk memaksa pigmentasi sesaat. Trik ini memanfaatkan parameter kimia air yang sangat berbahaya bagi keselamatan satwa. Sebelum calon pembeli datang ke lokasi untuk memantau ikan, oknum penjual akan menurunkan kadar pH air akuarium secara drastis yang dicampur zat asam kimia. Kondisi air yang sangat asam ini akan memicu respons stres pada tubuh arwana yang secara tidak sengaja merangsang sel kromatofor untuk memancarkan warna sisik paling pekat sebagai mekanisme pertahanan diri terakhir. Ikan akan terlihat sangat membara dan memukau di hadapan kalian. Namun, ini adalah kondisi sekarat. Ketika kalian memindahkan ikan tersebut ke akuarium rumah dengan kondisi parameter air yang normal dan sehat, warna merah tersebut akan langsung drop secara total. Bahkan, tidak jarang ikan mengalami shock osmotik, jamuran, atau mati mendadak karena organ tubuhnya sudah terlanjur rusak akibat penyiksaan asam ekstrem di toko sebelumnya. Solusinya, selalu bawa alat ukur parameter air digital atau kertas lakmus pH sederhana. Saat kalian pergi membeli ikan, celupkan alat tersebut ke air akuarium pajangan mereka secara langsung. Jika tingkat keasaman air menunjukkan angka di bawah pH 5 tanpa alasan pemeliharaan yang logis, kalian wajib waspada karena ikan tersebut sedang dipaksa keluar warnanya lewat jalur stres kimia. Kemudian yang terakhir adalah trik penjualan sistem paket buta berkedok investasi kelompok. Modus yang saat ini sedang marak di media sosial adalah skema penjualan paket bibit arwana secara borongan dengan sistem buta atau tanpa memilih. Oknum penjual akan mengumpulkan dana dari beberapa pembeli pemula, lalu menjanjikan bahwa mereka akan mendapatkan pembagian bibit arwana kualitas super yang baru datang dari farm besar dengan harga grosir yang jauh lebih murah. Siasat kotornya adalah, oknum tersebut sudah menyortir terlebih dahulu semua bibit yang ada di dalam wadah karantina. Semua bibit yang memiliki potensi genetik bagus dan fisik sempurna sudah mereka ambil untuk dijual sendiri dengan harga eceran tertinggi.
Sementara itu, sisa bibit yang memiliki cacat genetik, berpotensi juling, atau pertumbuhannya lambat, itulah yang dimasukkan ke dalam paket buta untuk dibagikan kepada pembeli. Kalian mengira sedang mendapatkan peluang investasi yang menguntungkan, padahal kalian hanya dijadikan tempat pembuangan sampah untuk produk-produk yang gagal sortir. Solusi menangkalnya dengan cara hindari sistem pembelian paket borongan buta jika kalian masih pemula. Prinsip utama hobi arwana adalah you see what you get. Kalian harus melihat, memilih, dan memantau sendiri secara fisik satu persatu ikan yang ingin dibeli di dalam akuarium yang jernih, bukan menyerahkan nasib uang kalian pada sistem undian atau jaminan sepihak di atas kertas. Nah, arwana lovers, sekarang saatnya kita buka kedok dari pernyataan di awal tadi. Mengapa saya berani menyebut bahwa semua penjual arwana itu pembohong? Disinilah letak plot twist yang kalian harus pahami. Penjual ikan arwana yang baik, yang jujur, dan yang amanah, mereka semua juga pembohong. Mereka bohong kalau mereka bilang tidak tahu mana ciri ikan yang bagus. Faktanya, dari jarak 2 meter pun, mata mereka sudah tahu mana ikan yang punya potensi juara. Mereka bohong kalau mereka bilang tidak tahu anakan atau bibit mana yang bakal bermutasi jadi super red yang spektakuler saat dewasa nanti. Mereka tahu persis detail anatomi dan bakat genetiknya sejak ikan masih berukuran belasan sentimeter. Mereka bohong kalau mereka bilang semua perawatan itu sama saja. Mereka tahu formula rahasia menjaga kualitas air dan pakan yang terbaik. Tapi tahu kenapa mereka memilih untuk bohong seperti itu di depan kalian? Karena mereka adalah para penjual yang bohong amanah. Mereka sengaja menyembunyikan kesombongan ilmu mereka, menurunkan ego mereka, dan memilih untuk berpura-pura tidak tahu demi satu tujuan. Mereka ingin mendengar dulu apa kemauan kalian, apa impian kalian, dan seberapa besar kapasitas serta kesabaran kalian dalam merawat makhluk hidup ini. Mereka tidak mau mendikte kalian dengan bahasa dewa yang membingungkan atau muluk-muluk. Mereka memilih merendah agar bisa membimbing kalian secara perlahan dari nol. Jadi pesan penting saya untuk kalian semua. Kalau arwana lovers ingin mendapatkan bibit arwana yang benar-benar bagus, berkualitas, dan pastinya saat dewasa nanti akan bermutasi menjadi super red yang gagah dan mewah, carilah penjual yang bohong amanah ini. Karena di luar sana, untungnya masih banyak sekali penjual yang memegang teguh prinsip bohong amanah ini demi menjaga marwah komunitas. Mintalah saran dari mereka, ikuti setiap petunjuk perawatan yang mereka berikan secara disiplin, dan jangan pernah sok tahu di hadapan mereka. Dengan mengikuti arahan dari penjual yang bohong amanah ini, dijamin kalian semua tidak akan pernah kecewa dan pasti berhasil mencetak seekor arwana super red kualitas kontes di rumah kalian sendiri. Nah, bagi kalian yang pernah berhadapan dengan tipe penjual seperti ini atau justru punya cerita unik lainnya, langsung tulis di kolom komentar. Oh iya, satu lagi. Bagi kalian yang ingin konsultasi mengenai pemilihan bibit super red yang amanah dan terpercaya, atau ingin mencari bibit yang berkualitas super dengan harga bersaing, bisa hubungi kontak resmi kami di bawah. Sebisa mungkin, keluhan kalian akan kami bantu sampai tuntas. Sampai jumpa di pembahasan radikal selanjutnya. Dan salam, Arwana Lovers.